welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyuja di episode ke-32. Di episode sebelumnya Bakugami Ryugi akhirnya berhasil merebut kekuatannya lagi dari Rei, sehingga ia bisa kembali menjadi Gozyu Tyranno dan ingat alasannya pergi dari rumah. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu hari saat para burai dan akan makan bersama, tiba-tiba monster 2-in-1 bertengkar dan hal itu cukup membuat Fire Candle dan Bouquet terkejut mengingat sebelumnya mereka masih bersikap romantis satu sama lain. Dan hal itu hanya disebabkan oleh permasalahan kecil yang bahkan membuat keduanya berpikir untuk berpisah. Sementara itu di Half Century, Sumino akhirnya menemui Riko untuk memintanya menjelaskan hubungannya dengan Rei, si penculik Ichikawa Oto adiknya. Karena dari informasi yang ia dapatkan diketahui Rei dahulunya merupakan ahli bedah dari rumah sakit Bakugami. Namun karirnya hancur setelah seorang fans girl Riko melukainya, dan sejak saat itulah ia menghilang bersamaan dengan hilangnya Oto. Menyadari Sumino sudah tahu sebagian ceritanya, di sini Riko akhirnya menjelaskan lebih detail. Di sana Riko membenarkan bahwa Rei adalah pria bermata abu-abu yang menculik adiknya. Namun Riko merasa Rei adalah orang yang sangat penting baginya karena pria itu pernah menyelamatkannya. Diketahui dahulu Rei merupakan tetangga Riko. Karena sering main bersama, maka mereka akhirnya dekat sehingga membuat Riko menganggapnya sebagai kakak. Bahkan Riko sangat mengaguminya hingga ia menjadi idol dan memutuskan memiliki mata yang sama dengannya. Namun suatu ketika seorang fans girl yang fanatik berusaha menyerang Riko, sehingga Rei yang berada di sana berusaha melindunginya. Karena kejadian itu Rei pun terluka, bahkan membuatnya kehilangan kemampuan menjadi ahli bedah. Sejak itulah kehidupan Rei hancur, lalu ia pun menghilang. Akan tetapi suatu ketika Rei muncul kembali memberitahu Riko bahwa ia menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dan untuk meneliti penyakit itu, ia akhirnya bertemu dengan Oto yang mengalami koma, sehingga akhirnya Rei menculiknya untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Dan suatu ketika Oto tiba-tiba mendapat kekuatan untuk bangkit dari komanya menggunakan kekuatan cincin. Hal itu pun sontak menginspirasi Rei untuk memiliki kekuatan serupa, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari cincin juga. Karena itu Riko lantas meminta maaf karena tak bisa memberitahu Sumino sejak awal, sebab ia ingin membantu Rei menyembuhkan penyakitnya. Sayangnya di sini Sumino tak peduli karena ia hanya ingin adiknya kembali. Mengetahui hal itu lantas membuat Riko merasa serba salah. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Rei masih berniat mendapatkan kekuatan yang tak terbatas. Hingga iblis dalam dirinya muncul memintanya menghabisi seluruh umat manusia karena mereka juga tak pantas diselamatkan sebagaimana yang Rei rasakan. Di tempat berbeda, monster 2-in-1 menemui pengacara untuk mengurus perceraian mereka. Namun sayangnya mereka ditolak sebab pengacara itu hanya melayani kasus terkait manusia saja. Karena itu akhirnya mereka mencari cara untuk memisahkan diri mereka dengan berbagai cara. Setelah menyaksikan pertengkaran rekannya, Kinjiro pun mengajak Tono untuk berbelanja. Sepulang dari pasar, mereka tak sengaja bertemu dengan monster 2-in-1. Seketika itu juga keduanya berubah untuk melawannya. Dan tak diduga ternyata monster itu juga sedang mencari para Gozyu untuk minta dipisahkan sebab sebelumnya mereka tak menemukan cara untuk berpisah. Dengan senang hati Tono dan Kinjiro berusaha menebas monster itu. Namun sayangnya serangan mereka bahkan tak berpengaruh sama sekali terhadapnya. Hingga di sisi berbeda, Tegajun menemui Bouquet dan Fire Candle memberitahukan bahwa jika monster 2-in-1 seperti itu terus, maka ada kemungkinan malapetaka akan segera terjadi. Karena tak bisa memisahkan mereka, Tono dan Kinjiro akhirnya mencari tahu apa sebenarnya yang membuat monster itu ingin berpisah. Di sana mereka akhirnya saling menyalahkan dan menceritakan terkait sikap buruk mereka satu sama lain. Awalnya Kinjiro mengira mereka sudah menjadi satu seperti itu sejak lahir. Namun ternyata tidak. Pada awalnya kedua monster itu ternyata memiliki tubuh yang terpisah. Di mana misi Sweet Cake sebenarnya berasal dari Raspberry dan seperti Bouquet, sementara Mr. Shining Knife adalah pria petualang yang hilang ingatan. Hingga pada akhirnya keduanya dipertemukan oleh takdir dan memutuskan untuk bersatu. Di tempat berbeda, Rei akhirnya menemui Sumino yang sedang sedih. Menyadari kemunculan pria itu, Sumino lantas emosi hingga keduanya memutuskan untuk memulai pertarungan. Di sana Sumino menjadi bulan-bulanan oleh serangan Rei. Hingga saat ia terdesak, Riko beserta para Gozyu lainnya muncul menolongnya. Namun di tengah pertarungan, Berkuma sadar ada entitas lain bersembunyi di dalam tubuh Rei sehingga ia memintanya menunjukkan wujud yang sebenarnya. Karena sudah ketahuan, maka makhluk itu akhirnya menampakkan diri.
Dan ternyata makhluk itulah yang sebelumnya dikatakan oleh Tegajun sebagai malapetaka, karena kehadirannya dapat mengancam keberadaan alam semesta dan mereka disebut dengan nama Gladys. Dan Tegasord hadir untuk memusnahkan makhluk-makhluk itu di pertempuran sebelumnya, di mana kala itu Tegasord seharusnya sudah menyegel mereka. Akan tetapi ternyata masih ada beberapa dari mereka yang selamat. Dan Kumade pun sudah menduga hal tersebut sejak beberapa keanehan terjadi pada perubahan Sentai Ray yang tak melibatkan Tegasord. Dan yang ada di tubuh Ray ternyata adalah salah satu anggota Gladys Abyssal yang bernama Bellum of War. Dengan kebangkitannya, Bellum akhirnya mulai membangkitkan anggota Gladys lainnya untuk merebut cincin para Goju. Dan kejadian itu juga yang ditakutkan oleh Tegajun, karena ternyata Mr. Shining Knife yang hilang ingatan ternyata adalah bagian dari anggota Gladys. Karena energi panggilan Bellum, Mr. Shining Knife tiba-tiba hilang kendali terhadap dirinya hingga akhirnya ia membunuh Mrs. Sweet Cake yang ada di tubuhnya agar ia dapat mengendalikan tubuh itu sepenuhnya. Hal itu sontak membuat Tono dan Kinjiro terkejut. Ketika monster itu menjadi raksasa, Kwon pun muncul. Tanpa basa-basi, Tono lantas meminta Kinjiro menghadapi makhluk itu dengan Tegasord selagi ia menghadapi Kwon atau Garyudo. Sementara di tempat sebelumnya, kekuatan para Gojo ternyata belum mampu mengimbangi kekuatan biru, sehingga mereka pun menjadi bulan-bulanan oleh monster itu. Sedangkan di tempat sebelumnya, Kinjiro berusaha menyadarkan Mr. Shining Knife bersamaan dengan pertarungan sengit Tono dan Kwon. Merasa tak punya pilihan, akhirnya Kinjiro mengerahkan serangan pamungkas hingga monster 2-in-1 berhasil dikalahkan. Sementara ketika semua Gojo terpojok, Ray berusaha menghabisi Sumino dengan serangannya. Beruntungnya sebelum itu terjadi, Riko dengan cepat pasang badan menggunakan wujud Zyuohger hingga membuatnya luka parah dan cincin itu terlepas lalu diambil oleh Ray. Namun ternyata Ray tak menyerah dan kembali mengarahkan serangannya ke arah Sumino. Kali ini Kumade pun turun tangan membawa mereka semua mundur dari pertarungan setelah menghalangi serangan itu menggunakan barrier es-nya. Di sisi lain, Mr. Shining Knife yang kembali sadar setelah dikalahkan terkejut mendapati Mrs. Sweet Cake tak sadarkan diri hingga akhirnya ia ingat bahwa yang melakukannya ternyata adalah dirinya sendiri. Karena itu ia pun menyesal, dan film pun bersambung. Demikian alur cerita Number One Sentai Gojoja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.